Oke, selamat pagi semuanya. Saat direkam, video ini masih pagi, jadi ucapannya selamat pagi. Ini materinya golongan darah untuk IPA SMP ceritanya. Jadi di sini apa yang mau dibahas di golongan darah, intinya banyak dari golongan darah itu apa, bisa nggak sih donor darah itu dilakuin, terus mitos-mitos apa yang biasanya ada tentang golongan darah. Biasanya kan ada yang bilang, golongan darah A itu orangnya disiplin, bagaimana? Nah, kita lihat gimana sih sebenarnya. Nah, yang ketiga, gimana sih caranya donor darah? Dan di mana? Bagaimana dan di mana? Oke, ini 4 materi pokok yang harus kalian tahu. Selanjutnya, mungkin banyak yang sudah tahu ya, ini golongan darah itu ada 4. Jadi ada A, B, O, dan AB. Kenapa sih A, B, O, AB nggak C aja, D atau Z gitu ya? Jadi ini ada alasannya, nanti dijelasin di belakang ya. Jadi sebenarnya nggak cuma 4 ini aja. A itu ada yang positif, kuning, bagus. Positif, ada yang negatif, itu namanya resus. Oke, resus. Yang lain juga sama ini. A plus sama amin, golongannya golongan B plus B min, O plus O min, dan AB plus dan AB min. Jadi sebenarnya kalau secara umum sih ada A, B, O, dan AB. Kalau ditambahin sama resusnya jadinya A plus, golongan A plus, A resus positif, A resus negatif, B resus positif, B resus negatif, O resus positif, O resus negatif, dan AB resus positif, dan AB resus negatif. Nah, bedanya seperti apa resus ini? Resus ini kebanyakan perbedaannya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, karena di Indonesia itu kebanyakan berada pada resus positif. Bukan di Indonesia sebenarnya, di Asia kebanyakan itu resusnya positif dan sisanya adalah negatif. Nah, gimana kalau misalkan ini akan jadi masalah ketika ada orang yang menikah punya resus positif dan resus negatif. Misalkan ayahnya positif, resusnya ibunya negatif. Kebanyakan yang seperti ini em, anak pertamanya akan selamat karena mereka awalnya nggak dianggap sebagai masalah bagi badan, bagi janin. Jadi janin itu nggak dianggap masalah. Nah, setelah kehamilan kedua, janin itu dianggap satu benda asing di dalam tubuh karena resusnya negatif. Itu masalah tentang antigen, aglutinogen, dan aglutinin. Selanjutnya akan dijelaskan lagi. Ini resusnya info awal aja dulu nih. Jadi ini intinya Indonesia tuh Asia ya cenderung positif dan yang lainnya cenderung negatif, itu resus. Kita lanjutkan, ini kalau ngomongin darah nggak mungkin lepas dari penemu golongan darah. Jadi Karl Steiner yang semasa hidupnya 1868 dan 1943. Jadi berjasa nih ceritanya buat yang namanya A, B, C, kok C, O, dan AB. Nah, ini beliau ini buat golongan darah menjadi A, B, O, dan AB. Sebelum ditemukan sama Pak Kanslen Steiner ini, mungkin orang mau donor darah ya dicampur-campur aja, jadi banyak kematian saat itu ya. Golongannya di O apa namanya A di donorin ke B gitu, terus nggak cocok, darah menggumpal ya, akhirnya meninggal gitu ya. Jadi Carl Sendernya akhirnya bisa golongin ini A, B, O, dan AB ini. Jadi akhirnya nggak terjadi yang sebelum-sebelumnya itu di donor malah tidak selamat. Lanjutlah ya. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa nggak AB? Kenapa mesti beda gitu? Nggak kan sama-sama merah gitu kan? Atau mungkin darah biru gitu kan? Mungkin beda. Nah, beda yang membuat jadi darah itu beda ada dua hal di sini. Kalau selama pandemi mungkin sering dengar antigen ini ya. Nah, jadi antigen ini dan ada aglutinin. Di sini ceritanya aglutinogen atau antigen ini jenis sebuah protein yang ada dalam eritrosit atau darah merah. Nah, kalau aglutinin sendiri adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Jadi dia kayak, ya begitulah.
Aglutinin itu terdapat pada plasma darah dan antigen atau glutinogen terdapat pada eritrosit. Nah, ceritanya kok komposisinya gimana di antara A, B, dan O dan AB itu? Nah, di sini bisa dilihat di sini, ini entah ini ketutup apa enggak nih terlihatnya. Dari empat ini ada A, B, AB sama O. Di sini ada antibodi di plasma dan antigen dalam sel darah. Jadi ceritanya, jika dia golongan darah A, dia punya antigen A. B punya antigen B. Kalau dia punya keduanya itu antigen A sama antigen B, dia akan jadinya AB. Kalau dia nggak punya sama sekali, dia akan menjadi O. Makanya ceritanya jadi AB, golongan darah A, golongan darah B, AB sama O. O itu nggak punya, nol lah ceritanya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kebalikannya, kalau misalnya golongan darah aja jelas punya antibodi di plasma atau antinya itu di B. Ini jadi A, ini tidak ada, dan ini anti A sama anti B. Anti A sama anti B. Jadi, jika misalkan terjadi donor, jadi ada dua ya, ini donor, ada resipien, ini yang memberi, ini yang menerima. Ceritanya begitu ya, istilahnya begitu. Makanya ini nggak boleh B A apa namanya A dikasih B, B dikasih A itu nggak boleh karena dia akan terjadi penggumpalan tadi kan. Karena dia antibodinya di situ. Nanti ada A di dalam darah nih, antigen A, masukin B, kan saling menggumpalkan dia. Jadi darah bergumpal nggak jalan ya, jantung berhenti ya, akhirnya lewat. Istilahnya begitulah. Kurang lebihnya begitu. Nah, kita pernah dengar yang namanya berdarah panas. Wah, hewan berdarah panas, hewan berdarah dingin. Ini ngomongin hewan ya. Tadi kan cenderung kepada manusia. Kalau lebih spesifiknya mungkin banyak gitu darah pada hewan apa, anjing, kucing gitu mungkin punya darah seperti A, B kayak manusia gitu. Nah, tapi secara makhluk hidup itu biasanya ada dua, berdarah panas dan berdarah dingin. Nah, panas ini biasanya suhunya konstan. Ini contohnya manusia ya. Ini contohnya manusia. Manusia itu kan cenderung suhunya mengikuti apa konstan gitu. Jadi kita ada di berapa derajat kalau kita ngecek suhu gitu kan ya, masuk mall gitu kan biasanya 36, berapa gitu. Nah, nggak mungkin tiba-tiba berubah jadi 40. Oh, ya, itu mungkin udah mati gitu tuh suhu badan 40 ya. Jadi intinya berdarah panas itu konstan contohnya pada manusia. Makanya makanya jadinya ketika panas di luar itu panas kayak siang hari itu dia jadinya berkeringat. Beda dengan berdarah dingin. Nah, berdarah dingin kayak ular, kadal, kebanyakan reptil itu biasanya darahnya dingin. Dia ngikutin lingkungan, ya suhunya dingin dia akan menjadi dingin, panas menjadi panas. Makanya dia cenderung tidak berkeringat. Itu ceritanya untuk yang Oke, jadi jika yang tadi dijelasin secara videografi itu mungkin akan menjadi seperti ini. Berapa banyak golongan darah manusia? Mungkin kita semua sudah mengetahui ada golongan darah A, B, AB, dan O. Tapi seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa golongan darah manusia itu harus berbeda? Padahal warnanya sama. Jadi, sebelum abad 20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Akibatnya, banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Kemudian, seorang peneliti bernama Karl Steiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis, yang kemudian ia golongkan menjadi golongan A, B, dan O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B
akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Reaksi perlawanan ini akan menimbulkan penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan rhesus factor dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen. Orang yang memiliki rhesus, darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki rhesus. Karena rhesus tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya oleh antibodi kita. Jadi, semoga video ini membuat kita semakin memahami sistem penggolongan darah kita, sehingga tidak lagi mengira bahwa golongan darah ada hubungannya dengan nilai ujian kita. Tapi justru sesungguhnya malah membuat kita sadar masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan sumbangan darah dari kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, kita lanjut. Berapa banyak golongan darah manusia? Mungkin kita semua sudah mengetahui ada golongan darah A, B, AB, dan O. Tapi seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa golongan darah manusia itu harus berbeda? Padahal warnanya sama. Jadi, sebelum abad ke-20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Akibatnya, banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Kemudian, seorang peneliti bernama Karl-Heinz Steiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis, yang kemudian ia golongkan menjadi golongan A, B, dan O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Reaksi perlawanan ini akan menimbulkan penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan rhesus factor dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen, orang yang memiliki rhesus, darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki rhesus. Karena rhesus tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya oleh antibodi kita. Jadi, semoga video ini membuat kita semakin memahami sistem penggolongan darah kita sehingga tidak lagi mengira bahwa golongan darah ada hubungannya dengan nilai ujian kita. Tapi justru sesungguhnya malah membuat kita sadar masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan sumbangan darah dari kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Nah, ceritanya itu kan tadi tentang darah ya. Jadi ringkasan tadi dijadiin video dalam video kok bisa itu. Jadi A tidak bisa digabungkan sama B, B juga tidak bisa digabungkan sama A. Jadi dia akan terjadi penggumpalan seperti itu. Nah, mitosnya seperti apa? Tadi dijelasin di awal, apakah golongan darah itu berhubungan dengan sifat manusia, misalkan si A, golongan darah A gitu. Jadi tiba-tiba golongan darah A adalah orang yang disiplin. Benar apa enggak sih? Kita lihat video. Pada suatu hari, si A, si B, si O, dan si AB janjian kumpul untuk pergi ke pantai bersama-sama. Kira-kira siapakah yang paling on time dan siapakah yang paling ngarep?
Jika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu artinya kalian percaya pada penggolongan sifat berdasarkan golongan darah. Mungkin kalian pernah membaca bahwa golongan darah A orangnya tepat waktu, golongan darah B orangnya tukang ngaret, golongan darah O suka bertingkah seenak jiwa, sementara golongan darah AB orangnya tidak jelas. Jadi seperti yang ditanyakan Muzaki Azami ini, memangnya ada hubungan apa antara golongan darah dan sifat kita? Penggolongan sifat menggunakan golongan darah boleh saja populer, tapi sesungguhnya ini cuma mitos. Di episode Kok Bisa sebelumnya tentang zodiak, kita belajar tentang Barnum Effect. Konsep ini berlaku juga buat golongan darah. Kecocokan antara tindakan kita dengan penggolongan darah juga bisa dijelaskan dengan istilah self-fulfilling prophecy. Artinya sesuatu yang kita perkirakan bisa benar-benar terjadi karena itulah yang kita harapkan. Tapi kalau memang cuma mitos, mengapa teman-teman kita yang bergolongan darah sama juga memiliki sifat yang sama? Nah, fenomena ini bisa dijelaskan juga dengan istilah confirmation bias. Artinya, sebagai manusia, kita cenderung suka mencari info yang bisa mendukung keyakinan kita. Misalnya, kita percaya orang-orang golongan darah A sangat disiplin. Kita jadi semakin yakin saat melihat pacar kita yang bergolongan darah A tak pernah telat upacara hari Senin. Padahal di kelas, dia sering lupa mengerjakan PR. Selain itu, hubungan antara sifat dan golongan darah belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Pada tahun 1927, penelitian tentang golongan darah dan kepribadian memang pernah dilakukan oleh profesor psikologi Jepang bernama Takeji Furukawa. Bagaimanapun, penelitian ini dinilai kurang valid karena sangat bermuatan politis. Singkat cerita, waktu itu Jepang memang sedang semangat-semangatnya memperluas wilayah ke negara-negara lain di Asia Timur. Nah, dibandingkan yang lain, orang-orang Taiwan kala itu sangat sulit untuk ditundukkan. Dengan penelitiannya, Profesor Furukawa ingin mencari tahu rahasia ciri khas kepribadian orang Taiwan yang bandel pada pemerintah Jepang pada waktu itu. Setengah abad kemudian, tahu-tahu terbitlah buku tentang golongan darah dan kepribadian. Buku ini ditulis oleh Masahiko Nomo, seorang jurnalis yang bahkan tidak punya latar belakang ilmu medis maupun psikologi. Meski sebetulnya juga kurang valid, buku Nomi dipenuhi dengan aneka data dan statistika yang sangat meyakinkan. Akhirnya, golongan sifat berdasarkan golongan darah jadi semakin mendarah daging di masyarakat Asia Timur. Jadi kalau orang Amerika suka baca horoskop dan kita orang Indonesia suka mainan primbon, orang Jepang punya Ketsueki Gata. Di Jepang, Ketsueki Gata atau golongan sifat berdasarkan golongan darah bahkan jadi pedoman kecocokan buat banyak biro jodoh. Popularitas Ketsueki Gata semakin menanjak melalui budaya populer seperti webtoon karya komikus Korea Selatan, Park Dong-soo. Dan terima kasih untuk kecanggihan teknologi IT abad 21, sekarang kita juga mengenal karakter-karakter lucu ini di Indonesia. Selama cuma buat lucu-lucuan, penggolongan sifat dengan golongan darah memang bisa jadi hiburan. Tapi buat kalian yang masih pakai cara ini buat ngepoin calon gebetan, lebih baik kerahkan tekad dan keberanian. Kalau bisa tanya langsung, buat apa tebak-tebakan? Seperti biasa, terima kasih. Dan seperti biasa, terima kasih. Pada suatu hari, si A, si B, si O, dan si AB janjian kumpul untuk pergi ke pantai bersama-sama. Kira-kira siapakah yang paling on time dan siapakah yang paling ngaret? Jika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu artinya kalian percaya pada penggolongan sifat berdasarkan golongan darah. Mungkin kalian pernah membaca bahwa golongan darah A orangnya tepat waktu, golongan darah B orangnya tukang ngaret, golongan darah O suka bertingkah seenak jiwa, sementara golongan darah AB orangnya tidak jelas. Jadi seperti yang ditanyakan Muzaki Azami ini, memangnya ada hubungan apa antara golongan darah dan sifat kita? Penggolongan sifat menggunakan golongan darah boleh saja populer, tapi sesungguhnya ini cuma mitos. Di episode Kok Bisa sebelumnya tentang zodiak, kita belajar tentang Barnum Effect. Konsep ini berlaku juga buat golongan darah. Kecocokan antara tindakan kita dengan penggolongan darah juga bisa dijelaskan dengan istilah self-fulfilling prophecy. Artinya sesuatu yang kita perkirakan bisa benar-benar terjadi karena itulah yang kita harapkan. Tapi kalau memang cuma mitos, mengapa teman-teman kita yang bergolongan darah sama juga memiliki sifat yang sama? Nah, fenomena ini bisa dijelaskan juga dengan istilah confirmation bias. Artinya, sebagai manusia, kita cenderung suka mencari info yang bisa mendukung keyakinan kita. Misalnya, kita percaya orang-orang golongan darah A sangat disiplin. Kita jadi semakin yakin saat melihat pacar kita yang bergolongan darah A tak pernah telat upacara hari Senin. Padahal di kelas, dia sering lupa mengerjakan PR.
Selain itu, hubungan antara sifat dan golongan darah belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Pada tahun 1927, penelitian tentang golongan darah dan kepribadian memang pernah dilakukan oleh profesor psikologi Jepang bernama Takeji Furukawa. Bagaimanapun, penelitian ini dinilai kurang valid karena sangat bermuatan politis. Singkat cerita, waktu itu Jepang memang sedang semangat-semangatnya memperluas wilayah ke negara-negara lain di Asia Timur. Nah, dibandingkan yang lain, orang-orang Taiwan kala itu sangat sulit untuk ditundukkan. Dengan penelitiannya, Profesor Furukawa ingin mencari tahu rahasia ciri khas kepribadian orang Taiwan yang bandel pada pemerintah Jepang pada waktu itu. Setengah abad kemudian, tahu-tahu terbitlah buku tentang golongan darah dan kepribadian. Buku ini ditulis oleh Masahiko Nomi, seorang jurnalis yang bahkan tidak punya latar belakang ilmu medis maupun psikologi. Meski sebetulnya juga kurang valid, buku Nomi dipenuhi dengan aneka data dan statistika yang sangat meyakinkan. Akhirnya, penggolongan sifat berdasarkan golongan darah jadi semakin mendarah daging di masyarakat Asia Timur. Jadi kalau orang Amerika suka baca horoskop dan kita orang Indonesia suka mainan primbon, orang Jepang punya Ketsueki Gata. Di Jepang, Ketsueki Gata atau penggolongan sifat berdasarkan golongan darah bahkan jadi pedoman kecocokan buat banyak biro jodoh. Popularitas Ketsueki Gata semakin menanjak melalui budaya populer seperti webtoon karya komikus Korea Selatan, Park Dong-sun. Dan terima kasih untuk kecanggihan teknologi IT abad 21, sekarang kita juga mengenal karakter-karakter lucu ini di Indonesia. Selama cuma buat lucu-lucuan, penggolongan sifat dengan golongan darah memang bisa jadi hiburan. Tapi buat kalian yang masih pakai cara ini buat ngepoin calon gebetan, lebih baik kerahkan tekad dan keberanian. Kalau bisa tanya langsung, buat apa tebak-tebakan? Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Oke, ini sebenarnya belum dijelasin ketika donor universal tadi ya, jadi minta jelasin dulu syaratnya deh. Gimana ceritanya bisa menjadi seorang pendonor? Jelas, usia, kondisinya harus sehat, tekanan darah harus sekian, berat badannya lebih dari 45, gak boleh sering-sering juga donor darah, ntar darahnya malah habis ya. Jadi minimal 12 minggu atau 3 bulan itu baru boleh kita donor darah lagi, atau 5 kali dalam 2 tahun, tidak memiliki hipertensi, jantung, kanker, diabetes, apalagi yang sudah pakai narkoba dan penyakit-penyakit yang berhubungan sama darah itu biasanya tidak diperkenankan untuk donor, ceritanya begitu. Oke. Gimana caranya kita mendonor? Jelas ada Palang Merah Indonesia. Ceritanya di setiap rumah sakit pasti ada. Jadi tinggal datang kalau yang udah memenuhi syarat tadi. Datang aja mau donor, nanti pasti dilayani di situ. Kurang lebih seperti itu, nanti ada kuis yang pertanyaannya seputaran sama slide ini. Sekian dan terima kasih.